Shalom, shalom. Saudara senang sekali bisa sekali lagi bersama-sama dengan saudara di sini ya. Hari ini kita akan membahas tentang iman yang benar. Tapi kalau saya boleh sedikit menambahkan gimmick saudara ya, kita akan membahas tentang iman yang besar dan iman yang benar. Karena kalau ngomong iman yang benar itu kok kayaknya sepi banget gitu ya. Tapi kalau ngomong iman yang besar kayaknya seru, karena kita tuh suka yang besar-besar. Betul begitu nggak? Betul begitu nggak saudara? Kalau saudara pilih besar atau kecil, saudara pilih besar atau kecil? Kita kebanyakan pengennya ya besar. Saya membayangkan dulu waktu kecil, saya besar di satu kota kecil namanya kota Ambon, saudara ya. Jadi kota Ambon itu pada masa saya di tahun 90-an, itu kota yang transportasinya tidak seperti sekarang, lancar ya. Zaman saya dulu waktu kecil itu yang namanya ayam itu susah, saudara. Jadi bagi saya makan sepotong ayam goreng tepung yang hari ini kita bisa dapat gampang di pinggir jalan, saudara ya. Bagi saya dulu di Ambon itu untuk dapat ayam goreng tepung itu susah sekali. Susah sekali. Jadi kalau kami makan ya, ada yang namanya dapat satu kotak Kentucky Fried Chicken, itu bagi saya itu seperti surga ada di tangan saya. Jadi kalau saya makan ayam itu saya akan menikmati luar biasa karena bagi saya itu kemewahan. Nah dulu waktu kecil saya suka nonton film Doraemon. Kalau saudara tahu film Doraemon itu ada salah satu alatnya Doraemon yang namanya senter pembesar. Jadi saya membayangkan saya kalau punya senter pembesar saya akan besarkan itu ayam. Saya akan makan ayam segede ini, saudara ya. Kenapa? Karena bagi saya, that's heaven. Itulah berkat buat saya. Saya nggak tahu ya, saya kelihatannya kalau cerita begini, saudara kayaknya saya konyol depan saudara ya. Tapi maksud saya adalah kita suka sesuatu itu yang besar-besar, iya nggak? Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang besar itu selalu benar? Itu pertanyaannya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar untuk merenungkan apa kata firman Tuhan tentang iman ini, saudara-saudara ya. Saudara, saya mengawali cerita ini dengan teman saya. Jadi teman saya ini, saya tidak tahu saudara suka nonton YouTube atau tidak. Jadi teman saya ini salah seorang yang cukup terkenal begitu ya, namanya Aldo. Dia ini adalah seorang yang suka bikin konten, kalau saudara tahu channelnya namanya Detektif Aldo. Detektif Aldo, dari situ dia itu suka menginvestigasi sesuatu. Jadi kalau misalnya ada cerita sesuatu, cerita apa, cerita kriminal atau cerita kartel, kejahatan dan sebagainya, dia suka menginvestigasi, saudara-saudara. Nah, suatu kali Aldo ini menginvestigasi sebuah, ada satu video yang dia terbitkan, judulnya adalah Pendeta Paling Ngeri. Ngatain orang miskin itu iblis. Ya. Dia bikin konten itu. Nah konten ini konten yang menarik dan akhirnya membuat banyak orang kemudian tertarik untuk nonton, Bapak Ibu. Dan di dalam konten ini dia membuat atau dia melakukan sebuah investigasi terhadap ada oknum tertentu yang mengatasnamakan atau menamakan diri sebagai pendeta. Dan kemudian oknum tersebut atau orang yang mungkin di depan ini saya kira saudara mungkin tidak kenal, jadi tidak penting makanya buat kita. Jadi orang ini kemudian mengatakan atau berkhotbah dari mimbar dan dia mengatakan bahwa dengan iman kita akan usir kemiskinan. Lalu dia tiup itu kemiskinan, gitu ya. Dia mengatakan dengan iman kita akan tarik itu uang katanya. Nah setelah selesai semua itu kemudian dia mengatakan Anda juga harus dengan iman membelikan saya pesawat jet. Begitu kira-kira. Nah itulah yang kemudian membuat anak-anak muda kita itu nyinyir hari ini, saudara ya. Saudara tahu nyinyir nggak? Nyinyir itu betul Oma ya, sinis. Oma ngetop ya, maksudnya keren ya, up to date ya. Sinis sekali, karena apa? Karena ada orang-orang yang kemudian seakan-akan dari mimbar, kemudian mengatakan bahwa kalau kamu punya iman maka kamu harus kaya, karena kalau kamu tidak kaya maka kamu itu, bahkan dia berani bilang itu iblis gitu. Kamu tuh kena iblis atau kamu tuh dari iblis gitu. Kalau dari Tuhan mesti kaya. Saya tidak tahu saudara ketika mendengar ini saudara merasa
dalam diri atau kuping saudara itu merasa kok aneh ya, atau saudara merasa biasa-biasa saja? Ya saya tidak tahu, saudara merasa bagaimana. Tapi ketika saya mendengarkan ini, saya langsung merasa bahwa sebagai seorang yang belajar teologi dan belajar Alkitab, hati saya sedih sekali mendengar ada cerita-cerita yang seperti ini. Sedih sekali mendengar atau melihat ada orang-orang yang kemudian menggunakan gimmick atau menggunakan jargon-jargon iman yang besar untuk kemudian supaya membuat jemaat berpikir kalau saya punya iman besar maka saya akan secara finansial akan kaya. Kalau saya sekarang tidak sekaya itu berarti iman saya masih kecil. Lalu kemudian jemaat akhirnya pulang, sebagian pulang dengan harapan bahwa dia akan, yang tadinya mungkin rumahnya satu nomor akhirnya jadi satu blok gitu ya. Pulang dengan harapan bahwa yang tadinya rukonya satu berharap nanti jadi 10 rukonya begitu, saya tidak tahu. Atau ada jemaat yang akhirnya pulang dengan perasaan tertuduh dengan merasa bahwa kok saya tidak mengalami ini ya, kok saya tidak seperti yang dikatakan oleh pendeta itu ya, kok saya tidak seperti yang merasakan apa yang dialami atau dikatakan oleh pendeta tersebut, dan kemudian pulang dengan perasaan bersalah, jangan-jangan memang imanku kecil. Kebanyakan mereka bisa menggunakan ayat ini. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepada kamu. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji, saudara tahu biji sesawi besarnya sebagaimana? Kecil banget. Kalau saudara pernah lihat gula pasir, butiran gula pasir, nah kira-kira segitu. Ya. Jadi kecil sekali, dan Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu punya iman sebesar itu, maka kamu itu bisa berkata kepada pohon ara, terbantunlah, pindah. Kamu bisa bilang kepada gunung-gunung pun pindah, begitu. Dan sayangnya ada orang-orang yang kemudian dari mimbar menggunakan ayat ini dan mengatakan pindahin uangnya orang masuk ke kantong kita begitu. Dengan iman. Saya mohon maaf kalau ada di antara saudara yang kemudian merasa tidak berkenan. Tapi izinkan saya untuk kemudian mengajak kita berpikir. Karena saya percaya sebagai seorang hamba Tuhan, saya punya tanggung jawab untuk mengajar saudara. Untuk supaya saudara makin kenal Tuhan dan makin dekat dengan Tuhan. Amin. Saya punya tanggung jawab supaya saudara itu mengenal Tuhan secara pribadi, bukan mengenal Tuhan lewat hamba Tuhan. Saya punya tanggung jawab untuk membuat saudara datang mengenal Tuhan, bukan saudara ikut saya. Saudara ikut Tuhan, bukan ikut saya. Amin. Itu tanggung jawab saya. Dan saya ingin mengajak kita untuk mencoba melihat ayat ini dengan lebih kritis. Lukas pasal 17 ayat 5, ayat 6. Apakah Tuhan Yesus bermaksud mengatakan pohon ara, aku beriman di dalam nama Tuhan Yesus, pindah kamu? Kalau begitu enak banget. Saya juga mau minta supaya pohon duren pindah ke halaman saya, saudara-saudara. Supaya saya bisa makan duren tiap kali musim duren, kan? Enak begitu kan? Betul nggak? Tapi apakah itu maksud Tuhan Yesus ketika iman itu sebesar biji sesawi? Berarti sih kita bisa memindahkan apapun. Kita mengatakan, hai bulan, pindahlah, maka bulan pun pindah. Apakah begitu maksudnya? Saudara, kalau kita lihat baik-baik, memahami perkataan Yesus ini, maka kita akan lihat konteks Yesus itu ngomong apa. Betul? Kita harus lihat konteks itu sedang berbicara apa, baru kita hubungkan dengan perkataan, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, terbantulah dia. Kita mesti lihat sebelumnya Yesus bicara apa, betul gak saudara? Nah, saya ajak saudara lihat Lukas pasal 17 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, karena tadi itu ayat 5 dan ayat 6. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yesus bilang, penyesatan itu pasti ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sama-sama. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah. Oke, berikan saya, kalau begitu,
bagaimana sikap kita kalau kita ketemu ada orang yang menyesatkan atau mengajarkan ajaran sesat. Kalau kita ketemu, jelas ini orang mengajarkan ajaran sesat. Kita harus apakan orang itu? Hah? Kita harus apakan orang itu? Menurut perkataan Yesus ini kita harus apakan? Bunuh orang itu? Hah? Doakan. Diikat sama batu, lempar ke, berarti kita harus bunuh orang itu. Betul begitu? Saudara kalau lihat begini kan saudara pasti 100%. Saya yakin orang Kristen akan mengatakan, ya enggak begitu. Tapi Yesus bilang begitu. Berarti kita mesti bunuh orang itu? Tidak kan? Kenapa Tuhan Yesus ngomong adalah lebih baik batu kilangan diikatkan kepadanya lalu lempar ke laut? Kenapa Yesus ngomong begitu? Tuhan Yesus serius tidak ngomong begitu? Serius, tapi Tuhan Yesus benar-benar suruh kita ikat orang itu dengan batu lempar ke laut tidak? Tidak. Maksudnya apa? Tuhan Yesus banyak menggunakan bahasa hiperbolik. Betul, Oma. Perumpamaan. Dia banyak menggunakan bahasa perumpamaan, hiperbolik, lebay. Kalau kita zaman sekarang bilang. Tuhan Yesus pernah bilang, kalau tanganmu menyesatkan lebih baik potong tanganmu. Betul begitu? Ada yang potong tangan di sini? Saya mengaku, tangan saya pernah menyesatkan saya mesti potong tangan. Betul begitu? Tidak kan? Tapi kenapa Tuhan Yesus ngomong lebih baik potong tangan? Itu namanya hiperbolik. Bahasa yang dilebih-lebihkan. Tuhan Yesus bohong? Tidak, itu namanya gaya bahasa. Jadi kita mengerti bahwa perkataan Tuhan Yesus ini adalah dia sedang berbicara dalam bahasa atau gaya hiperbolik. Ayat ketiga, ayat keempat. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat 4, perhatikan. Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali padamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Berarti pengajaran Yesus kalau kita terapkan secara literal, berarti batas mengampuni berapa kali? Kali ke-8 boleh balas? Boleh bunuh dia? Enggak kan? Tapi Tuhan Yesus ngomong 7 kali. Berarti bukan batasnya 7 kan? Maksud 7 apa? Maksud 7 itu sempurna. Artinya Tuhan Yesus mengatakan bukan soal kamu hitung 1 ya, awas. 2 ya, awas ya. Sampai 7 kali ke-8 habis kamu ya gitu. Bukan begitu. Maksud Tuhan Yesus adalah ampunilah dengan total, dengan sepenuh hati, ampunilah. Soal perkara berapa kali, itu perkara pergumulan sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak bermaksud hitung sampai 7 kali, kali ke-8 kamu boleh balas, bukan begitu. Saudara paham maksudnya? Nah, kalau kita mengerti ayat 1, 2, 3, 4 tidak dimengerti secara literal, maka saudara saya tanya balik. Ayat ini bagaimana cara memahaminya? Jikalau kamu punya iman, maka bilang sama pohon ara, pindah kamu. Ayat ini maksudnya Tuhan Yesus suruh, berarti kita punya iman, lalu kemudian kita suruh ini pindah, terjadi dalam nama Yesus. Begitu atau tidak? Nah, saudara, jadi dari sini kita akhirnya memahami bahwa perkataan Tuhan Yesus itu tidak dimaksudkan untuk begitu. Pengajaran Tuhan Yesus banyak sekali yang sifatnya tuh mengandung makna yang sifatnya tuh meskipun disampaikan dengan gaya hiperbolik. Disampaikan dengan gaya yang berlebihan. Gaya yang seakan-akan tuh kayaknya wah, karena memang demikianlah cara waktu itu orang mengajar saudara-saudara. Nah, sampai hari ini ada banyak orang yang memahami sayangnya perkataan Tuhan Yesus dengan gaya hiperbolik itu. Bahkan bukan cuma orang Kristen. Saya kan bikin konten tuh di YouTube saudara-saudara ya. Pagi hari ini saya menerima, bukan pagi, kemarin malam. Saya menerima seseorang yang komennya begini, Paulus hamil, siapa yang menghamili? Bingung kan saudara-saudara ya? Paulus hamil katanya, siapa yang menghamili? Saudara pernah baca nggak ayat Alkitab Paulus hamil? Jangankan ayat Alkitab, Paulus itu cowok, betul AI. Masa cowok hamil? Iya kan? Tapi saudara tahu nggak ada ayatnya, dia kutip ayatnya. Mau tahu ayatnya? Mau? Kalau enggak saya lewatin nih. Mau?
dia kutip ayatnya. Nih, Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Jadi dari ayat ini dia bilang, Paulus bersalin. Berarti Paulus hamil. Pintar sekali, Bah. Saudara bisa lihat gak? Saudara bisa lihat gak? Cara orang beragama itu, Kristen itu beda. Paham ya? Kita orang Kristen itu harus memahami firman Tuhan, bukan seperti cara orang beragama secara sembarangan ini. Hanya karena ada tertulis Paulus bilang, aku menderita sakit bersalin. Berarti Paulus hamil katanya. Itu kan, saudara lihat gak? Sembarangan sekali kan gitu kan ya. Nah itulah yang saya ingin ajak saudara untuk kemudian memahami bahwa apa yang ingin disampaikan di sini adalah membantu kita untuk mengenal apa yang menjadi maksud Tuhan. Ketika dikatakan imanmu besar apa imanmu besar itu? Saudara, bahkan dikatakan imanmu untuk kemudian memperoleh engkau mendapatkan berkat. Apa itu berkat? Nah kita mesti lihat itu berdasarkan apa yang memang Alkitab katakan, saudara-saudara ya. Nah saudara, sebenarnya ayat yang saya siapkan untuk supaya kita sama-sama merenungkan ini adalah berasal dari satu kitab namanya kitab Ulangan. Atau dalam bahasa Yunaninya atau bahasa Inggrisnya Deuteronomos, itu bahasa Septuaginta Grekanya. Soalnya kata ulangan itu dulu waktu kecil, saya besar dalam kultur keluarga Kristen. Pikiran saya ulangan itu ujian. Ulangan. Sebenarnya maksudnya adalah hukum yang diulang atau perintah yang diulang. Dan ini adalah perintah yang disampaikan Tuhan ketika Israel itu mau memasuki tanah Kanaan. Nah kita lihat Ulangan pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama, kelihatan ya saudara ya. 1, 2, 3. Segala perintah yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan dapat memasuki serta memiliki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada leluhurmu. Dan engkau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun, di mana Tuhan telah menuntunmu selama 40 tahun ini dengan maksud untuk merendahkan hatimu dan menguji engkau, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau memelihara perintah-perintahnya atau tidak. Dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak dikenal baik olehmu maupun leluhurmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi lapuk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Dan ketahuilah dalam hatimu bahwa seperti seorang ayah mengajari anak laki-lakinya, demikianlah Tuhan mengajari engkau. Sebab Tuhan membawa engkau masuk ke sebuah negeri yang baik, sebuah negeri dengan sungai-sungai yang mengalir, mata air dan danau yang muncul di lembah-lembah, bukit-bukit. Suatu negeri dengan gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, delima. Satu negeri minyak zaitun dan madu. Suatu negeri tempat engkau makan roti tanpa harus berhemat. Engkau tidak akan kekurangan apapun di negeri itu. Dan engkau akan makan hingga kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan di dalam negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Saudara kalau baca ini seneng gak dengarnya saudara? Seneng gak? Senang. Kenapa senang? Kenapa? Kenapa senang saudara? Karena saat teduh selesai. Oke, sekarang jawab. Karena banyak berkatnya, ya. Dengarnya enak ya. Apalagi waktu bagian engkau akan makan, tidak usah irit-irit. Jadi engkau kenyang, kau tidak akan kekurangan. Enak ya dengarnya ya. Negeri berlimpah susu dan madu. Saya ingat sekali saya pernah mendengarkan firman Tuhan ini waktu dulu saya masih SMA. Wah di situ saya dengar dari mimbar, dikhotbahkan di gereja. Saya langsung wah hebat sekali. Langsung saya berkata wah itu saya mau, itu saya mau. Saudara ketika saudara baca ini, pertanyaan yang ingin saya tunjukkan kepada atau saya tanyakan atau ajak kita bertanya sama-sama adalah berkat apa yang Tuhan janjikan untuk saudara?
Katakanlah untuk orang Israel, berkatnya apa yang Tuhan janjikan buat orang Israel? Menurut saudara berkatnya apa? Tanah perjanjian, betul begitu? Kehidupan kekal untuk kehidupan kekal. Wah, luar biasa, ini jawabannya langsung set kehidupan kekal. Tapi kalau kita baca baik-baik, kelihatan di sini dijelaskan bahwa yang dijanjikan orang Israel, dan saya kira banyak yang setuju bahwa yang dijanjikannya itu tanah yang subur, tanah yang makanannya berlimpah, susu dan madu. Enak tuh kalau bikin healthy food, boleh tuh ya, susu dan madu. Nah, kalau kita lihat dua ayat ini, maka kita akan lihat bahwa sebenarnya ayat ini terbagi dua. Ayat 7 sampai ayat 10 isinya yang tadi itu, susu dan madu, ya kan? Engkau makan tidak usah berhemat. Enak ya, saudara ya? Bayangin makan gak usah hemat-hemat. Tapi bagian pertamanya adalah ketika Tuhan mengatakan, ingatlah selama 40 tahun aku mendidik engkau di padang gurun. Di mana Tuhan bilang kamu berjalan, kakimu tidak lecet, bajumu tidak koyak dan sebagainya. Jadi ada dua periode yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara. Dua periode di mana kelihatan bahwa yang periode yang kedua itu adalah periode di mana Tuhan masukkan ke tanah perjanjian. Makanya dikatakan engkau akan makan hingga kenyang, engkau memuji Tuhan. Karena apa? Karena tidak akan kekurangan. Tapi bagian pertama adalah ketika engkau makan mana. Bagian pertama adalah ketika engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Soalnya dua bagian yang kontras itu. Seringkali kita melihat mana yang jadi berkat Tuhan. Mana yang jadi penggenapan berkat Tuhan. Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kebanyakan kita akan mengatakan yang jadi berkat itu sebelah kanan. Kan kita bilang bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi yang berkat itu yang mana? Kanan. Betul begitu? Sedangkan sebelah kiri itu masa susah. Saya tahu kebanyakan kita akan ngomongnya begitu. Tapi kalau saudara lihat baik-baik, di dalam ayat ini Tuhan sebenarnya menunjukkan kepada kita. Dan dia akan ngomong ulang-ulang. Kamu harus mengingat terus akan perjalanan di padang gurun. Di mana Tuhan menuntunmu selama 40 tahun. Dengan maksud untuk apa? Jadi tujuan Tuhan untuk membawa orang Israel 40 tahun apa, saudara-saudara? Merendahkan hati orang Israel. Menguji hatinya mereka. Kenapa itu penting, saudara? Kenapa merendahkan hati orang Israel itu penting? Pak, jangan tanya kami bukan orang Israel, kami orang Indonesia. Bagus. Kalau gitu saya mesti khotbah di Israel, saudara ya. Kenapa merendahkan hati itu penting? Kalau kita baca, kita melihat bahwa tujuan merendahkan hati orang Israel itu untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari yang jasmania saja, tapi manusia hidup dari apa yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia hidup dari firman Tuhan. Apa maksud ayat ini? Oh, berarti kalau begitu saya pulang saya tidak usah kerja. Saya baca Alkitab saja karena nanti saya akan hidup. Apakah begitu? Bukan, bro, gitu kan ya. Kita akan mampu mengerti ini kalau misal buat yang punya anak nih. Apakah anak kita itu kebutuhannya itu, menurut saudara apa yang dibutuhkan oleh anak? Semuanya. Semuanya mau diambil aja gitu. Apa yang dibutuhkan oleh anak, saudara? Pendidikan, baik. Susah nih kalau ngomong di depan orang rohani, pasti jawabannya rohani juga ya. Satu kali ada seorang sepasang suami istri yang datang konsultasi. Lalu kemudian istrinya mengatakan, ini suami saya nggak pernah di rumah. Dia kerja terus. Suaminya bilang, lah apa lagi yang saya bisa kasih? Ya saya mesti kasih uang. Anak sekolah, biayanya banyak dan sebagainya, makanya saya kasih.
Saudara, mereka berdua kemudian bertengkar sedikit lah, adu mulut. Lalu kemudian mereka tanya, gimana menurut Bapak? Saya bilang sama mereka, masalahnya anak itu memang butuh makan, betul. Dia butuh makan, sekarang makanan aja salmon tuh mahalnya minta ampun, kan begitu kan ya. Mesti beginilah gitu, non gluten lah, anak zaman sekarang macam-macam gitu gayanya kan. Alergi inilah, alergi itu. Zaman saya pikir apaan alergian. Makan apa yang ada, kalau nggak makan lapar kan gitu. Tapi zaman sekarang, mesti macam-macam. Makannya susah, bajunya aneh-aneh gitu kan ya. Nanti kalau masuk sekolah, uang pangkalnya mahal kan gitu. Oh, saya paham. Tapi saya bilang masalahnya, anak itu bukan hanya butuh soal isi perut, tapi juga isi otak. Makanya tadi ada ngomong pendidikan ya Bu ya. Tapi bukan cuma isi otak, tapi isi hati. Kita kebanyakan berpikir anak kita itu yang penting isi perut. Terus kita usahakan supaya ada isi otaknya, makanya kita masukin sekolah. Dan hari ini saudara hidup di kota besar, di mana kota besar itu seakan-akan sekolah-sekolah ramai-ramai mau tunjukin bahwa kalau kamu masukin anak kamu di sini, anak kamu menang olimpiade. Betul nggak? Kamu masukin anak kamu di sini, anak kamu nanti akan bisa lulus masuk ke Stanford, masuk ke Harvard, masuk ke Oxford, gitu kan? Yang sekolah tonjolkan apa saudara-saudara? Betul? Satu kali dalam satu wisuda nih ceritanya. Dulu pas zaman saya wisudanya tuh kuliah. Zaman anak-anak sekarang SMP juga udah wisuda, SD wisuda ya. Tapi anyway, saya lagi duduk sama kepala sekolah Kristen nih. Salah satu sekolah Kristen. Terus kemudian udah mulai dimajukan, the best basketball player. The best ini, akademik apa namanya. Saya bilang, semuanya dihargain ya Pak ya. Iya Pak, sekolah kami itu menghargai prestasi siswa. Ini loh, ada olimpiade, ada ini gitu kan. Dia ngomong begitu. Bukan cuma itu Pak, itu pemain basket. Ini juara catur dan sebagainya. Berprestasi apa ya? Iya. Terus kemudian saya tiba-tiba nyeletuk, entah kenapa saya nyeletuk, saya nggak mikir sih. Saya nyeletuk. Tapi sayang Pak ya, jarang yang dihargai, yang berintegritas, yang jujur, itu nggak pernah dihargai. Makanya orang rame-rame nyontek supaya dapat nilai lebih. Rame-rame berprestasi dan rela lakuin segala sesuatu untuk bisa diakui. Karena apa? Karena dari sisi sekolah pun, kadang-kadang yang tidak dihargai, itu justru yang jujur, yang baik, yang disiplin, yang tepat waktu. Saya ngomong begitu saya baru sadar, saya salah ngomong. Terus kepala sekolahnya diem. Karena kadang-kadang dunia itu membuat kita berpikir bahwa kalau kamu juara baru kamu berharga. Betul? Tapi kalau kamu jujur, kamu kurang dihargai. Makanya anak-anak yang jujur melihat, dia tuh juara gara-gara nyontek. Dan dia dihargai karena dia nyontek. Kalau gitu saya juga akan nyontek supaya saya dihargai. Saya lihat gak? Kita tanpa sadar tuh menjadikan dunia ini hanya sekadar yang kelihatan, yang fisik, yang kelihatan lah yang kita hargai. Tapi kita lupa menghargai yang kekal. Dan itulah yang Tuhan bilang sebenarnya. Tuhan bilang apa? Supaya kamu sadar bahwa engkau hidup bukan dari roti saja. Karena manusia pada zaman itu berpikir dia akan hidup kalau dia punya roti. Tapi Tuhan bilang manusia hidup dari segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Apa maksudnya? Kita mengerti bahwa anak itu bukan cuma butuh diisi perut, diisi otak, diisi hati. Dan lebih daripada itu bahasa gampangnya, anak itu butuh untuk diarahkan karena hidupnya akan berarti kalau dia diarahkan. Hidupnya akan benar kalau hidupnya itu bisa tahu arahnya mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkat itu bukan soal isi perut, tapi soal kualitas hati. Awas saudara kalau lihat perut saya ya, perut itu ya. Jadi saudara ngerti nggak kenapa 2 Korintus pasal 5 ayat 7 Paulus mengatakan sebab kita hidup oleh karena iman, bukan karena melihat. Kan dulu ada lagunya, we live by faith and not by sight for you, gitu kan?
We living all for you. Apakah lagu itu berarti bahwa kalau begitu pakai iman saja nggak usah sekolah? Pakai iman saja nggak usah kerja? Bukan. Lagu ini berarti bahwa kerja saja tidak cukup. Makan saja tidak cukup. Yang jasmani saja tidak cukup. Tapi lebih daripada itu ada yang namanya iman. Apa itu iman? Seringkali kita berpikir iman itu adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan akan tolong. Percaya bahwa apa? Saudara-saudara, kadang-kadang kita beriman tapi tanpa pengertian, itu masalahnya. Akhirnya kita beriman dan kita maksain Tuhan bagaimana caranya menolong kita. Kita maksain Tuhan bagaimana caranya untuk membuat mujizat buat kita. Kita paksain Tuhan. Kenapa? Karena kita pakai cara pikirnya kita. Kita percis kayak anak kecil yang ngambek sama mamanya. Gara-gara apa? Keinginannya tidak dipenuhi. Berapa banyak orang yang hari ini saudara-saudara, saya mohon maaf sekali lagi, diajarkan untuk apa? Berdoa itu paksain Tuhan. Malah ada yang bilang, doa yang mengubah hati Tuhan. Wih, mantap. Saya takut. Karena menurut saya hati Tuhan itu perfect dan dia sempurna. Amin. Tuhan sempurna, dia tahu, dia paling ngerti. Bahkan dia paling baik, betul nggak? Saya nggak mau ngubah dia, kenapa? Ya karena pertama, dia Tuhan, saya manusia. Saya ini bodoh, saya ini terbatas, saya ini nggak tahu apa yang paling benar buat saya, paham saudara? Dan dia tahu, dia baik, dia setia. Jadi saya menyandarkan diri pada hikmatnya, pada kebaikannya, pada kebenarannya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak mau ubah apa-apa. Saya bersandar kepadanya dan saya akan bilang, Tuhan tolong kasih kekuatan, kasih hikmat supaya dalam keadaan apapun saya jalan sama Tuhan. Amin. Lucu kadang-kadang saya dengerin ada yang bilang, oh kita ubah hati Tuhan. Seperti Abraham tawar-menawar sama Tuhan. Wah, saya pikir itu Abraham, imannya gede, saya nggak segede itu. Saudara paham maksud saya? Saya nggak tahu saya pernah cerita di sini atau tidak, tapi saya mau cerita tentang seorang bernama Kelly Rogers. Seorang bernama Kelly Rogers yang saudara pada tahun 2003, media di Inggris itu menyebut bahwa dia itu adalah remaja paling beruntung se-Inggris Raya. Kenapa? Karena dia menang lotre. Dia menang lotre itu 1.875.000 pound sterling pada tahun 2003. Kalau diikutkan dengan nilai inflasi hari ini saudara-saudara, kira-kira dia dapat 3 juta pound. Nah berapa sih 3 juta pound? 3 juta pound itu setara dengan 56 miliar. Anak remaja dapat 56, makanya dia dijuluki remaja paling beruntung se-Inggris Raya. Sudah dalam waktu semalam, hidup Kelly Rogers ini berubah 180 derajat. Wah, dia langsung beli rumah, dia langsung kasih hadiah kepada orang tuanya, saudara-saudaranya, dia beli baju mewah, 56 miliar. Anak remaja. Sampai akhirnya saudara-saudara dia gaya hidupnya berubah, dia pergi ke klub, dia pergi ke pub, party dan sebagainya karena duit. Akhirnya dia kenal dengan cowok. Tiba-tiba cinta pada pandangan pertama, merasa cocok, tinggal serumah. Punya anak, tapi setelah itu cowok itu tinggalin dia. Lalu kemudian dia merasa stres, apa yang salah? Lalu dia pikir, oh mungkin yang salah karena dia kurang menarik. Akhirnya dia operasi plastik. Dia mulai gedein bagian-bagian tertentu. Dia bikin supaya dirinya tuh menarik. Dia operasi sana sini. Dia berpikir dengan cara begitu dia dapat cowok. Iya, dia dapat cowok enggak? Dapat. Dia dapat cowok. Dia guide cowok, tapi setelah guide cowok, gak lama cowok itu tinggalin dia. Dia bisa tarik orang, tapi dia tidak membuat orang bertahan dengan dia.
Akhirnya naik turun, dia makin lama makin depresi karena dia tidak mendapatkan cinta. Akhirnya di pub dia berantem sama orang. Ketika dia berantem sama orang, dia masuk penjara. Ketika masuk penjara, trial sana sini, uangnya habis. Saudara Kelly Rogers berapa sekian belas tahun kemudian dia diwawancara sama ini dia pada usia 34 tahun. Tahun lalu 2023. Dia diwawancarai dan di situ dia katakan bahwa pada usia 16 dia itu habisin duitnya untuk drugs, obat-obatan, untuk operasi plastik. Tapi akhirnya di usia 34 waktu dia bebas, dia bilang, saya mau memulai hidup saya yang baru. Dia sekolah keperawatan. Dan dalam wawancara itu, dikatakan ada satu pertanyaan yang ditanyain kepada si Kelly. Kamu kalau boleh ulang, kamu ulang di mana? Dia bilang kalau boleh ulang, waktu remaja saya nggak mau dapat uang itu. Dia bilang, saya nggak mau dapat 56 miliar itu. Karena 56 miliar itu menghancurkan hidup saya. Wow. Saudara kalau dikasih 56 miliar, saudara mau nggak? Oh, saya mau. Saya jangan anggap saya kudus gitu dong ya. Oh pasti Pak Pendeta nggak mau. Oh saya mau. Jujurlah kita mau. Tapi maksudnya adalah kita mesti mengakui. Dapat duit itu enak. Tapi saya takut hati kita tidak siap. Saudara paham, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara paham artinya itu? Tapi manusia hidup dari apa yang diucapkan Tuhan. Saudara paham artinya itu? Bahwa untuk mendapatkan roti, it's one thing. Untuk mendapatkan uang, harta, it's one thing. It's a good thing. I think, oke, semua orang ingin. Tapi lebih daripada itu adalah penting bagi hatimu untuk dibentuk Tuhan. Itulah sebabnya kenapa dikatakan manusia hidup bukan dari roti, tetapi hidup dari apa yang diucapkan Tuhan. Jadi kalau saudara lihat dari cerita ini, sebenarnya Tuhan itu mengajarkan berkat kepada bangsa Israel. Kalau kita ingat tadi ya, antara padang gurun dan tanah yang subur. Sebenarnya berkat Tuhan tuh di mana? Menurut saya berkat Tuhan tuh di padang gurun. Karena di padang gurunlah Tuhan membentuk hati orang Israel. Ketika orang Israel tidak melewati padang gurun, langsung masuk tanah perjanjian. Engkau tidak usah lapar, engkau akan selalu kenyang, tidak kurang-kurang. Israel hancur berantakan, saudara paham maksudnya? Karena itulah kita manusia. Karena kita bukan hidup berdasarkan roti saja, tapi kita hidup dari didikan Tuhan. Amin? Kita hidup dari didikan Tuhan. Kita hidup dari bagaimana Tuhan mendidik kita dan mohon maaf, seringkali didikan Tuhan melibatkan padang gurun dalam hidup kita. Jadi hari ini kalau saudara mengalami padang gurun, lihatlah itu. Saya mau ngomong bersukacitalah tapi saya tahan-tahan. Karena saya tahu tidak mudah, betul nggak? Tapi lihatlah itu sebagai pembentukan Tuhan. Lihatlah itu sebagai berkatnya Tuhan. Berkat Tuhan itu sebenarnya shalom. Shalom itu apa? Damai sejahtera antara kita dengan Tuhan. Damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera itu adalah ketika kita sama Tuhan cocok, klop, harmoni. Hidup kita di hadapan Tuhan itu berkenan. Hidup kita di hadapan Tuhan itu Tuhan feel apa ya? Saudara pasti tahu perasaannya ketika saudara jadi orang tua dan saudara melihat anak saudara itu hidup baik, hidup taat, dengar-dengeran. Betul? Ketika anak saudara itu melakukan hal yang membanggakan, hal yang benar. Dan itu bikin saudara kayak senang dan berkenan kepada dia. Itu shalom. Saudara paham maksudnya? Dan ketika saudara merasakan shalom sebagai orang tua dengan anak saudara, ada shalom di situ, maka saudara tidak akan segan-segan untuk kemudian mempercayakan kepada anak saudara sesuatu yang lebih besar. Setuju? Cara mainnya Tuhan tuh begitu. Kalau dia mendapati kita setia, dia mendapati kita layak dipercayakan hal-hal yang kecil, maka dia akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Nah, masalahnya kita tuh suka nuntut atas nama iman, minta hal-hal yang besar itu. Kita kayak jadi penuntut tukang tagih utang sama Tuhan, minta hal yang besar, padahal kitanya sendiri
siap hatinya, tidak siap dibentuk Tuhan. Shalom itu terjadi saat kita berkenan bagi Tuhan, dan orang yang mencari perkenanan Tuhan itu akhirnya mendapatkan hikmat. Itulah shalom. Jadi kita mengerti ketika Tuhan mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bilang kepada ini pohon ara, pindah. Maka Tuhan bilang, pindah ini pohon ara. Maksudnya apa, saudara-saudara? Maksudnya apa? Kamu punya iman aja, kamu akan dapat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, saya bikin sebuah penekanan. Saya pernah dengar ayat ini? Mintalah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini sering dipakai ya, untuk waktu doa ya. Mintalah, mintalah. Tahu nggak ini minta apa? Coba lihat ayat yang ke-6, sama-sama baca, 1, 2, 3. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak. Maksud Yesus apa? Hikmat. Kamu kalau kasih hikmat kepada babi, babi gak paham. Kamu kalau kasih hikmat kepada anjing, anjing gak paham. Babi sama anjing tidak paham hal yang berharga. Paham? Hikmat Tuhan bagi orang duniawi tidak berharga. Tapi hikmat Tuhan itu seperti mutiara bagi anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan bilang, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah. Ketok minta apa? Minta apa? Hikmat. Ketoklah, minta hikmat Tuhan. Mintalah pengertian dari Tuhan. Carilah hikmat daripada Tuhan. Maka kamu akan mendapatkan. Jadi saudara paham apa maksud minta iman biji sesawi supaya pohon ara terbantun? Ini loh, rasul-rasul bilang, tambahkanlah ini. Tambahkan iman itu apa? Pengertian yang benar. Tambahkanlah hikmat bagi kami. Tambahkanlah kami berkat rohani daripadamu. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu punya iman, kamu akan melakukan hal yang tidak yang tadinya mustahil. Maksudnya apa? Yang mustahil dunia cari nggak ketemu. Tapi kamu akan ketemu, kamu akan dapat. Itu maksudnya. Terlalu banyak ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa kamu berdoa, kamu minta. Tapi kamu minta untuk hawa nafsu, kamu nggak akan dapat. Kenapa? Karena kamu minta untuk memuaskan hawa. Saudara lihat gak kekurangan apa itu? Kekurangan hikmat. Kalau hawa nafsunya kegedean, itu kekurangan hikmat. Jadi kamu gak akan dapat itu, kata Tuhan. Jadi that's why kenapa saudara ngerti akhirnya. Kenapa renungan firman Tuhan hari ini adalah iman yang besar, iman yang benar. Karena iman yang besar itu katanya sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang benar itu tak akan menggeserkan kita dari Tuhan meskipun gunungnya gak pindah. Kadang-kala saudara berdoa gunungnya gak pindah. Saudara berdoa pohon aranya gak lari. Saudara berdoa tidak juga terjadi. Tapi kalau imanmu benar, engkau tidak akan geser. Karena engkau tahu, aku tidak perlu mengubah apa-apa. Aku cuma menyandarkan diri pada Tuhan. Kalau hari ini engkau bergumul, hari ini engkau sedang struggle, hari ini engkau sedang ada dalam pergumulan, ketahuilah bahwa engkau ada di dalam tangan Tuhan yang baik. Tangan Tuhan yang tidak akan memberikan ular kepada yang minta ikan, tidak akan kasih batu kepada yang minta roti. Bapa yang baik yang memelihara engkau. Engkau ada di tangan Tuhan yang punya hikmat, punya yang namanya rencana yang damai sejahtera itu. Dia janji. Karena itu kalau keadaan tidak baik, sandarkan dirimu kepada Tuhan. Minta hikmat, minta pengertian, minta iman yang benar. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan
Sebagian dari kami bergumul dengan kehidupan kami. Sebagian dari kami bergumul dengan realita kehidupan yang tidak menyenangkan buat kami. Tapi ajar kami Tuhan hari ini bersandar sekali lagi pada tangan Tuhan. Masing-masing kami yang datang di tempat ini, Tuhan datang dengan berbagai macam pergumulan. Tidak mudah bagi kami untuk menjalaninya. Tapi dari hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi pengertian dibukakan, hikmat diberikan kepada kami. Sampai akhirnya kami mengerti bahwa dalam hidup bagi kami adalah hikmat, pengertian, takut akan Tuhan adalah yang paling penting dari segalanya. Oleh karena itu tambah-tambahkan bagi kami hikmat-Mu. Tambah-tambahkan bagi kami pengertian yang daripada Tuhan. Tambah-tambahkan kami iman yang daripada Tuhan. Karena kami percaya kami mencari yang daripada Tuhan. Kami mengetok pintu-Mu Tuhan. Kami meminta daripada-Mu Bapa kami yang di sorga. Kami minta supaya Engkau memenuhi kami dengan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Sehingga kami menjalani hidup ini dengan berkat dan perkenanan Tuhan. Ajar kami setia pada perkara-perkara yang sedang kami kerjakan hari ini. Kalau hari ini Tuhan belum percayakan perkara yang lebih besar, ajar kami setia pada perkara yang sedang kami kerjakan ini Tuhan. Supaya ketika kami didapati setia, Tuhan pada waktu-Mu Engkau percayakan yang lebih besar. Lebih daripada itu bagi kami yang penting adalah memperkenankan hati-Mu Bapa. Agar kami didapati shalom dengan Engkau. Kami mau hidup kami benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh hikmat. Berkati jemaat-Mu hari ini yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Biar mereka mengalami kekuatan daripada Tuhan. Mengalami pengharapan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sementara bergumul akan mendapati kekuatan dan pengharapan daripada Tuhan. Kami pegang dan kami berharap sepenuhnya pada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.